Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak ibu semuanya. Semoga anak ibu berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, mari kita biasakan selalu dengan berdoa agar apa yang kita niatkan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran sama Allah. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak ibu sudah siap di depan HP semuanya atau di depan laptop. Kita lanjutkan pembelajaran prakarya. Materinya yaitu tentang kerajinan bahan limbah kertas. Bahan limbah kertas ini sering kita temukan. Sudah banyak sampah-sampah di lingkungan kita yang banyak tidak dimanfaatkan. Namun, kita bisa memanfaatkan bahan limbah sampah ini yaitu dengan membuat kerajinan atau kreativitas yang kita ciptakan dengan lebih baik. Minggu kemarin Ibu sudah membahas tentang jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Salah satu contoh yang Ibu berikan adalah kulit jagung. Kulit jagung ini bisa kita buat kerajinan yaitu dengan membuat bunga. Nah, sekarang bahan kerajinan limbah kertas. Kertas ini adalah bahan yang tipis yang dihasilkan dengan kompresi serat. Seratnya biasanya digunakan adalah alami yang mengandung selulosa dan hemiselulosa. Kertas ini dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak, serta melukis. Jadi, gunaannya dapat dilakukan dengan kertas, misalnya kertas pembersih atau tisu yang digunakan biasanya untuk hidangan atau untuk kebersihan. Umumnya bahan pokok pembuat kertas ini adalah selulosa. Jadi bahan pokok pembuat kertas ini adalah selulosa. Selama ini kertas dibuat dari selulosa yang terdapat pada kayu. Semakin banyak kebutuhan kertas, maka semakin banyak pula kayu yang dibutuhkan. Bahan baku kertas di sini yang kita gunakan bahannya adalah yang pertama adalah kayu. Pasti kalian semuanya udah paham, kayu itu biasanya ada di hutan. Nah, kebanyakan kertas terbuat dari bahan kayu. Kayu yang digunakan adalah kayu yang mengandung seratnya banyak dan sedikit air. Bahan yang kedua yang digunakan adalah bambu. Beberapa di negara Asia seperti Cina, Korea, dan Jepang membuat kertas dengan bahan baku batang pohon bambu. Di tiga negara ini, bambu merupakan bahan baku yang dapat dan lebih murah harganya. Jadi bahan bambu ini lebih mudah didapatnya. Kemudian yang ketiga itu adalah papirus. Nah, ini adalah dari bangsa Mesir, merupakan bangsa pertama di dunia yang membuat kertas. Bahan pembuatan kertas menggunakan pohon papirus. Papirus adalah pohon yang tumbuh dan bisa dipergunakan oleh bangsa Mesir sebagai bahan baku pembuatan kertas. Yang keempat, bahan yang digunakan itu adalah kulit binatang. Bagi sebagian kalangan, kulit domba ternyata bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas. Jadi, di sini ada bahan baku, ada 4 jenis yang digunakan dalam pembuatan kertas. Kemudian, pasti kita pengen tahu tahapan pengolahan dari kertas. Bagaimana sih cara pembuatan dari kertas? Seperti apa sih tahapannya? Nah, mari kita simak tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengolahan kertas. Pertama adalah bahan baku
kayu ditebang menjadi batangan. Selanjutnya batang kayu itu diangkut ke pabrik kertas untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, batang pohon kayu kemudian sengaja didiamkan selama beberapa bulan untuk menjaga kelembapannya. Yang ketiga, kayu yang telah lama didiamkan selanjutnya dikupas kulitnya dan dipotong-potong menjadi ukuran lebih kecil. Kayu dirajang sebesar kotak korek api, setelah itu dimasukkan ke dalam tangki raksasa untuk pencerna dan dihancurkan. Yang kelima, di dalam alat pencerna, kayu itu diberi tekanan dan panas. Beberapa jam kemudian, kayu itu berubah menjadi bahan lunak seperti kapas yang kita sebut sebagai bubur kertas. Jadi, nanti kalau sudah berada di dalam tangki besar, itu dia akan menjadi bubur kertas. Setelah keluar dari alat pencerna, bubuk kertas selanjutnya dicampur air bubur dengan kadar air 90%. Ini kemudian diproses di mesin yang disebut sebagai kotak kepala. Mesin ini nanti akan membentangkan bubuk kertas yang berair di atas sebuah ayakan yang bergerak yang disebut sebagai kawat. Sewaktu gilingan menekan bubuk kertas ke kawat sekitar 98%, airnya terperas keluar. Kemudian yang kita lanjutkan ke 8, serangkaian gilingan lainnya kemudian mengeluarkan hampir seluruh sisa air dari kertas yang mengering sampai hanya tinggal sedikit molekul air yang ada. Kesembilan, langkahnya kertasnya baru saja terbentuk dari proses melalui silinder tambahan yang dipanaskan. Di dalam silinder ini akan mengeluarkan lagi air kertas yang berjalan. Kemudian serat selulusannya telah menjadi jalinan yang saling terkait. Kemudian penggulungan mengumpulkan kertas menjadi gulungan raksasa. Gulungan ini kemudian dipotong menjadi gulungan-gulungan kecil atau lembaran kemudian keluar dari pabrik. Nah, ini adalah asal-usul tahapan-tahapan dari pengolahan kertas. Bahan baku yang paling diutamakan dalam pembuatan kertas ini adalah kayu. Anak-anak ibu pasti tahunya kertas ini kebanyakan kertas yang sudah jadi, tapi proses pembuatannya ini belum dilihat seperti apa tahapan-tahapan pengolahan kertas. Lanjut materi yang akan memberikan di sini ada jenis-jenis dari kertas berdasarkan kegunaannya. Yang pertama itu adalah jenis kertas, dialah HPS. HPS ini ciri khasnya kertas ini bertekstur halus, putih, serta tipis dengan ketebalannya mulai dari 60 sampai 70 gram, bahkan sampai 100. Kertas ini termasuk kertas yang umum digunakan yaitu di perkantoran atau di sekolah. HPS ini biasanya kalian sering menggunakan kalau ada tugas yaitu dengan print. Nah, kertas yang buat print ini biasanya kita gunakan adalah kertas HPS. Kemudian yang kedua adalah box paper. Ini adalah ciri khas dari kertas yang bertekstur sedikit kasar, cenderung halus, kekuningan, ringan dan tipis. Ini bentuknya, warnanya kuning, agak tipis. Biasanya kalau misalnya kalian pernah membaca buku, menemukan bukunya warnanya kuning, agak tipis, itu namanya disebut sebagai box paper. Kemudian yang ketiga itu adalah namanya art paper. Ini ciri khas kertas ini bertekstur halus, putih, licin serta mengkilap dengan ketebalan sedikit tipisnya 120 gram atau 150 gram. Kertas ini sering digunakan untuk membuat brosur, poster, dan bagian isi majalah. Nah, ini bentuk dari kertasnya.
Kemudian yang keempat adalah art karton. Nah, ciri khas kertas ini teksturnya adalah halus, putih, licin, mengkilap, dan tebal. Ketebalan kertas ini mulai dari 190, 210, 230, dan 260. Nah, ini biasanya digunakan untuk kartu nama, cover buku, cover majalah. Macam kertas untuk membuat kerajinan tangan, yang pertama kita ambil adalah contohnya kertas tisu yang berukuran tipis dan lentur, warnanya juga halus dan memberikan efek tembus pandang umumnya. Kertas ini dikenal sebagai pembungkus bunga, namun banyak juga menggunakan kertas ini untuk kerajinan tangan. Contohnya adalah membuat bunga. Kemudian kertas koran, tekstur tipis dan dengan cetakan tulisan, membuat kertas ini jadi terlihat unik ketika disulap menjadi kerajinan tangan. Pasti anak-anak ibu sudah tahu apa fungsi dari kerajinan koran. Kertas koran banyak kerajinan yang bisa kita sulap. Contoh salah satunya adalah perahu layar, kemudian membuat keranjang, tempat sampah, lampu, lampion. Nah, itu bisa digunakan dengan menggunakan kertas koran. Ketiga adalah origami. Origami ini memiliki teksturnya kasar namun ringan sehingga cocok untuk membuat lipatan yang sangat menarik. Kertas ini juga cocok untuk kerajinan tangan apapun. Sebagai contoh, membuat kipas, kemudian kupu-kupu. Nah, di sini anak-anak ibu ajak untuk melihat tahapan pembuatan kertas. Nanti anak-anak ibu semuanya silakan mengklik video yang sudah ibu paparkan di sini. Kalian boleh melihat proses pembuatan kertas seperti apa, seperti yang ibu paparkan di atas tadi. Mudah-mudahan apa yang ibu berikan ini bisa kalian simak dengan baik dan dipahami. Materi yang ibu berikan ini kalian bisa mengambil kesimpulannya untuk pembelajaran berikutnya. Untuk tugas hari ini akan ibu berikan nanti adalah di classroom. Jadi tugas yang ibu berikan tolong dikerjakan dengan baik dan kalian meresponnya sesuai dengan waktu yang sudah ibu berikan. Sekian dari ibu paparan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah ibu paparkan tadi bisa kalian pahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.